Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisa dan pencatatan pendapatan daerah, belanja daerah, aset daerah, kewajiban daerah, ekuitas dana daerah. A. Pencatatan pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan dalam akuntansi komersial adalah aliran kas atau kenaikan aset entitas atau penurunan utang atau kombinasi keduanya dalam suatu periode yang berasal dari penyerahan barang, jasa, atau kegiatan utama lainnya dari suatu entitas. Sementara itu, pendapat dalam akuntansi pemerintah adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. 2. Pendapatan laporan realitis anggaran atau LRA. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Pendapatan LRA dicatat berdasarkan basis kas, yaitu dicatat apabila pendapatan tersebut sudah berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. 3. Pendapatan laporan operasional atau LO merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO dicatat berdasarkan basis akrual, yaitu dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas dan disajikan dalam laporan operasional. Jenis pendapatan daerah. A. Pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. B. Dana perimbangan atau transfer pendapatan. Pendapatan transfer yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. 1. Berdasarkan jenisnya, pendapatan dibagi menjadi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 2. Jenis dana bagi hasil menurut objek pendapatan dibagi menjadi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. 3. Jenis dana alokasi umum terdiri atas objek pendapatan dan alokasi umum. 4. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kerugian yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah yaitu pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan menjadi 3. Yang pertama, hibah yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, lembaga swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulan korban akibat bencana alam. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi pada kabupaten atau kota. Surplus non operasional. Pos surplus atau defisit. Surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. E. Pendapatan luar biasa. Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. B. Pencatatan belanja. Definisi dari belanja. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dari periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Bendahara umum meliputi bendahara umum negara (BUN) dan bendahara umum daerah. Yang kedua, jenis belanja. A. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah atau pusat daerah yang memberi manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan juga bantuan sosial. B. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk peroleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. C. Belanja tak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti pengulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah. C. Pencatatan kewajiban. Pengertian dari kewajiban. Kewajiban sendiri sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 09 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. 2. Klarifikasi kewajiban. Kewajiban dapat diklarifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklarifikasikan dalam kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD. D. Aset daerah. 1. Pengertian aset daerah. Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya. 2. Contoh aset. Contoh aset yang termasuk dalam jenis aset tetap antara lain gedung, properti, tanah, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. 3. Karakteristik aset. 1. Mendatangkan manfaat ekonomi. Dilansir dari Accounting Notes. Aset mempunyai kapasitas untuk memberi manfaat ekonomi bagi individu atau perusahaan yang menggunakannya. 2. Dikelola oleh perusahaan atau individu. 3. Terjadi transaksi di masa lampau. 4. Jenis aset. Aset dalam kategori ini dibagi menjadi 2, yaitu aset tangible dan aset intangible. 1. Aset tangible memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat, diukur, dan dirasakan oleh semua orang. Contohnya seperti bangunan, lahan, mesin di pabrik, dan lain sebagainya. 2. Intangible aset adalah aset perusahaan yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis. Contohnya, intangible asset adalah merek dan hak cipta yang bisa memberikan manfaat bagi perusahaan secara branding dan penjualan. Akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan menunda dan persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya. Perubahan nilai aset
perubahan saldo.